Halo, nama saya Evangeline Valenza. Jadi hari ini saya mau jelasin tentang sistem pewarisan atau extend. Jadi saya mau jelasin sedikit soal extend. Extend itu buat memperluas kelas. Contohnya ya ini. Oke. Jadi extend itu kan sistem pewarisan untuk memperluas kelas. Jadi ini yang mewariskan proyek akhir yang mewariskan dan si kalkulator ini yang diwariskan. Jadi kalau di Google si proyek akhir ini atau yang mewariskan ini itu disebut superclass dan yang diwariskan ini itu disebut subclass. Oke. Oke, kita lanjut. Scanner data, new scanner. Jadi itu scanner data sama dengan new scanner ini itu new scanner kan. Jadi kita ngebuat scanner data yang baru. Dan data ini kita bisa ubah jadi apa aja sesuai kemauan kalian. Yang penting nggak ngebuat error atau buat kita bingung. Oke, kita lanjut ke sistem outprint, masukkan nama kelas. Jadi ini itu masukkan nama kelas ini yang dimaksud itu ini kelas-kelas yang di sini kayak kalkulator, kuis 1, project 1, project 2 dan sebagainya. Terus kita lanjut string pil ini pilihan sama dengan data next. Oke, yang data ini berhubungan dengan scanner data ya guys. Ya teman-teman. Project akhir lal sama dengan new project akhir. Ini hasil akhir dari yang bakal di run. Kayak contohnya kita masukkan nama kelas, kita masukkan ini. Kita udah selesai masukkan angka 1, masukkan angka 2, masukkan operator. Nah, kalau kita enter, hasilnya bakalan keluar ini. A, B, operator. Jadi maksudnya misal kita bikin operatornya dikali, jadi A dikali B sama dengan hasilnya bla bla bla. Nah, oke. Ya, yang lal ini juga bisa diubah. Jadi contohnya yang data ini tadi kita buktiin ya kalau ini bisa diubah jadi apa aja. Kita bikin apa? Yang di sini kita juga bikin apa? Nah, nggak error ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang lel ini. Lel ini kita juga bisa ubah jadi apa aja. Kita ubah yang di sini apa, kita juga bisa ubah yang di sini apa. Jadi nggak error ya teman-teman. Aman. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke kalkulator. Jadi di sini sistemnya itu kita masuk ke kelasnya. Di sini ada public void kalkulator double A double B string operator. Kenapa dia double? Karena karena ini kalkulator ya guys, kan kita bikin projectnya tentang kita bikin project dalam file ini itu tentang kalkulator, dan kalkulator itu pasti ada pecahan, perkalian, pembagian, persamaan. Jadi kita gunain tipe data double karena tipe data double itu pecahan ya guys.
ya teman-teman. Kemudian tipe data double juga bisa nyelesain perkalian pembagian dalam desimal, dalam desimal. Jadi kita gunain double. Ini cara kerjanya. Ini pembagian, ini pertambahan, ini pengurangan, dan ini perkalian. Operator yang dimaksud ini itu ini ya teman-teman. Bagi, tambah, kurang, kali. Ini hasil yang bakal keluar. Kita balik ke sini. Nah, kalau kita run, kita pilih kalkulator. Teman-teman, NetBeans ini dia sensitif, jadi kita harus perhatiin titik koma, huruf besar juga, huruf besar, huruf kecil juga harus diperhatiin. Jadi di sini itu K-nya besar, jadi kita juga harus ngetik di sini K-nya besar. Kalau misal kita ngetik nggak sesuai dengan yang di sini yang kita buat, dia nggak bakal keluar. Nah, tapi kalau kita sesuaiin, oke, udah keluar. Masukkan angka 1, 5, 6. Kalau kita kali, dia bakal jadi 30. Sabar. Sebentar. Kalkulator. Perhatiin huruf besar, huruf kecilnya. 5, 6. Oke, dia jadi 30. Oke, kita lanjut ke kuis 1. Kuis 1 ini berisi tentang keliling lingkaran. Jadi ini isinya keterangan sama cara mencari keliling lingkarannya. Di sini juga kalian bisa kalian bisa hias kayak gini contohnya. Jadi dia bakal keluar kayak ini. Kita coba ya. F6. Perhatiin huruf besar, huruf kecilnya ya teman-teman. Nah, masukkan nilai yang kita masukkan, misalnya bentar ya, sebentar. Kita W1, masukkan nilai. Keliling lingkaran ada 0,0. Oke. Kita lanjut ke project 1. Jadi di sini itu ada sistem outprint inputkan total belanja 1 integer, int ini itu integer,
data ini berhubungan dengan scanner yang ini. Oke, kita masuk ke kelasnya. Public void project 1 integer int itu integer belanja 1, integer belanja 2. Integer total. Kenapa integer? Karena total itu pakai angka ya teman-teman. Terus di sini cara-caranya, kita balik lagi ke halaman ini, kita run ya, masukkan kelas, perhatiin huruf besar huruf kecilnya, project 1. Importkan total belanja 1 5.000 misalnya, yang belanja kedua 2.000, yang ketiga 50.000. Kita coba. Nah, total belanja adalah 57.000. Selamat, Anda dapat kaos. Guys, teman-teman, yang lel project ini itu penting. Jadi kalau misal kita nggak pakai, dia hasilnya bakalan seperti ini. Rp5.000, Rp2.000, Rp50.000. Nah, berbeda dengan kalau kita pakai new project akhirnya, dia hasilnya seperti tadi, seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke project 2. Jadi di project 2 ini kita masuk ke kelasnya dulu. Tentang nilai. Public void integer hasil karena dia angka, jadi kita pakai integer. Karena dia keluarnya angka, jadi kita pakai integer. Terus kalau nilainya 100, dia akan muncul dapat grade A, kalau 90 grade B, dan sebagainya. Project 2 extend project 1, jadi ini tuh project 2 mewariskan, project 1 diwariskan. Oke. Kita lanjut, kita balik ke halaman ini. Di project 2 yang ini, kita run, masukkan kelas project 2, masukkan nilaimu. Nilainya kita contohnya 75. Sebentar. Kenapa dia nggak bisa? Karena kalau kita
pakai yang ini, hasil juga hasil. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau di running bakal kayak ini. Kita lanjut ke latihan 1. Latihan 1 ini berisi tentang soalnya tentang lingkarannya juga, jari-jari tinggi. Jadi di sini itu udah ada keterangannya, caranya. Sini dimasukin. Nah, jadi coba kita run. Latihan 1. Input jari-jari kita misal 7, tingginya 10. Jadi volume kerucutnya 5. Hasilnya seperti ini. Oke. Di latihan 2, kita lanjut ke latihan 2. Sistem out, masukkan nilai tugas. Ini soal nilai tugas ya, tentang nilai lagi. Jadi teman-teman, saya juga mau kasih tahu kalau misal di halaman yang ini, kalau kalian masukin ini misalnya A, dia nggak bakal bisa. Kenapa? Karena udah dipakai. Karena dia udah dipakai ya teman-teman, jadi nggak bisa. Oke. Kita lanjut. Integer F. Kenapa integer? Karena hasilnya angka. Karena yang dihasilkan itu angka. Data next integer ini berhubungan dengan scanner data yang di atas tadi yang saya jelaskan. Kita masuk ke halamannya latihan 2 kelasnya. Jadi sama seperti yang ini. Oke, kita balik ke halaman tadi. Kita coba run. Apakah dia berhasil atau tidak? Nilai tugas kita masukin misalnya 85. Nilai UTS-nya kita masukin 90. UAS-nya 80. Jadi total nilainya 84,5. Kita dapat grade B. Kenapa dia grade B? Karena di sini udah dituliskan kalau nilainya lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90, dia bakalan dapat B, nilai grade B. Grade B. Oke, kita balik lagi ke halaman tadi. Kita lanjut ke latihan 3. Jadi di latihan 3 ini tentang data siswa. Data siswa. Ada terdapat nama siswa. Kenapa pakai string? Karena dia bukan angka ya guys. Bukan angka ya teman-teman. Terus usia, kenapa dia pakai integer? Karena dia angka. This juga kenapa pakai integer? Karena dia angka. Integer itu buat angka. Jadi kita masuk ke halamannya, kelasnya latihan 3. Public void-nya kita menggunakan string nama, string alamat, integer usia, integer list.
Ini caranya, keterangannya. Ini buat hanya perhiasan, sebuah hiasan. Jadi kita lanjut, kita balik ke halaman tadi, terus kita coba run. Kita lihat nggak ada huruf besar, jadi kita nggak caps lock ya. Dan 3, nama siswa misalnya Larry, alamatnya Pondok Indah. Oh iya, kenapa dia salah? Karena kita menggunakan spasi. Nama kelas latihan 3, Larry Suswanto. Dia berhasil karena kenapa? Underscore. Kita pakai underscore. Kalau kita spasi dia nggak bakal bisa ya teman-teman. Ini Pondok Indah. Usianya 4. Biasanya 04. Oke. Jadi begini hasilnya. Kita nggak bisa spasi ya. Jadi kita pakainya underscore ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan 4. Tentang nama. Jadi public void-nya tentang string. Kita pakai string, terus nama integer AB. Jadi kita balik lagi ke halaman tadi. Nah, kita coba run. Kita pilih latihan 4. Masukkan nama, coba Evan. Kenapa dia salah? Sebentar ya teman-teman, kita cari kesalahannya bareng. Jadi kita back, kita coba lagi latihan 4. Masukkan nama. Nama kayaknya saya typo teman-teman, maaf. Baik, kenapa
kita bikinnya hashi bukan hasil karena di atas ini sama, sudah ada hasil. Oke, tadi juga ini C, kenapa kita nggak pakai yang sama aja AB? Karena sudah dipakai, jadi nggak bisa dipakai 2 kali ya guys. Ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke latihan 4 ini. Kita coba run. Latihan 4. Masukkan hasil 6. Jadi caranya sudah ada di latihan 4. A tambah A. Jadi kalau A-nya saya masukin 7, dia bakal keluar 7 tambah 7. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah A, hasilnya adalah bla 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 ditambah B, yaitu 14. Baik, kita lanjut ke latihan 5. Ya, latihan 5 ini juga nilai. Jadi yang tadi itu if else, yang ini itu switch case. If else itu atau bisa dibilang kita disuruh pilih mau yang ini atau yang ini. Tapi kalau switch case itu kita memilih. Ya, memilih salah satunya. Salah satunya. Kalau yang if else itu kita bisa pilih dua-duanya. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi ini kita coba run. Latihan 5. Masukkan nilai. Nilainya kita coba kasih 85. Kenapa dia nggak keluar grade-nya? Karena tidak sesuai dengan ini ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan, ini harus disesuaikan. Masukkan nilai 60. Nah, jadi benar-benar harus diperhatiin ya teman-teman, karena NetBeans itu sensitif. Kalau misalnya kita kasihnya nilai, ya udah berarti yang berhubungan dengan ini kita kasihnya juga nilai gitu. Jangan diubah-ubah lagi. Termasuk huruf besar huruf kecilnya juga ya teman-teman. Oke, kita masuk ke latihan 6 ini, dan ini yang terakhir ya teman-teman. Latihan 6 ini berisi tentang data siswa. Integer, nis, ya seperti yang saya bilang, kenapa dia integer, karena nis itu berisi angka. Oke, jadi kita coba lihat kelas latihan 6 ini. Di extend juga dia. Oke. Sudah, kita coba run. Latihan 6. Masukkan nis 047 aja. Masukkan nama, misalnya kita pilih Jessie. Masukkan jurusan RPL. Masukkan sekolah Miho misalnya. Oke, jadi ini dia keluar hasilnya.
Tapi kalau kita nggak pakai latihan ini, keluarnya akan berbeda lagi. Latihan 6 047 Jazz RPL Yeho. Nah, dia nggak ngeluarin hasilnya yang ini, yang kayak tadi ya teman-teman. Jadi ini diperlukan karena ini bakal jadi hasil akhirnya. Oke. Jadi sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Maaf juga kalau ngajarnya masih kurang, penjelasannya masih kurang ya teman-teman. Mohon dimaafin. Terima kasih.